التسديد قبل النهائي لأول مرة في تاريخه. Indonesia hebat. Aduh, full time ya. Tadinya skornya 2-2, terus adu penalti Indonesia. Luar biasa. Indonesia 11, Korea 10 golnya. Woi, terbaik teman-teman, terbaik. Terbaik. Coach Sintayong, aduh, terharu, terbaik teman-teman supporter semua, luar biasa. Indonesia bisa. Kalau kita menang lawan Korea, Kalau kita menang Kamis dini hari, lawan Korea, dini hari, nah, maka hari Jumat libur nasional. Oh, begitu. libur nasional guys. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thanks untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Wah, hari ini semangat banget ya teman-teman ya, karena tadi malam kita begadang. Wih, siapa yang begadang? Semuanya ini hampir seluruh warga negara Indonesia begadang nungguin ya teman-teman ya. Aduh, deg-degan gitu pas nonton gitu ya. Indonesia Korea Selatan, Indonesia hebat, emang juara Indonesia luar biasa. Nggak kebayang tadi malam gimana dari Sabang sampai Merauke semuanya mendukung Indonesia, nungguin gol-gol terbaik yang diciptakan oleh timnas negara Indonesia tentu saja ya teman-teman. Kita sih berharapnya hari ini libur gitu ya, karena mager gitu ya, magernya karena ya tadi malam kan abis begadang gitu ya, tapi tetap semangat terus melakukan aktivitas kita hari ini tentu saja untuk terus mendoakan dan mendukung timnas negara Indonesia. Langsung aja kita nonton ya video-video cuplikan tadi malam, terus respon dari warga negara Indonesia gimana nobar, pasti seru banget. Langsung aja kita nonton videonya Pesta Pora tadi malam. Luar biasa. Indonesia. Indonesia. بعض الإرباك لبعض اللاعبين. المنتخب الكوري تسديده. ينجح. ونعم Indonesia يسجل إرناندو كانك عد للتنفيذ. جوك سانك والتسديد يستعد الآن كيني. ركلات الترجيح. هيونغ في التسديد. يستعد للتنفيذ. ريسكريدو مرة واحدة فقط هنا التسديد. يضيعها خلاص المنتخب. التسديد إلى التسديد إرناندو. كمية في التسديد، يعني ركلة الترجيح ولا التسديد. في التسديد أنا الآن في التسديد قبل النهائي لأول مرة في تاريخه. Indonesia hebat. Aduh, full time ya. Tadinya skornya 2-2, terus adu penalti Indonesia. Luar biasa. Indonesia 11, Korea 10 golnya. Woi, terbaik teman-teman, terbaik. Terbaik. Coach Sintayong, aduh, terharu, terbaik teman-teman supporter semua, luar biasa. Yeay, Arhan. Nggak kebayang tadi malam gimana itu di stadion tuh. Waduh, ya nonton orang Indonesia semua, luar biasa. Kasih paham guys. Gimana nggak tambah semangat timnas, yang dukung supporternya tuh Indonesia rame banget, luar biasa. Hey, Insya Allah semangat, semangat terus. Timnas Indonesia semangat terus. Ayo Indonesia. Bener-bener ini lagi jor-jorannya luar biasa pokoknya. Timnas luar biasa, pelatih luar biasa, supporter Indonesia luar biasa.
semuanya saling mendukung, saling mendoakan. Semangat, Indonesia bisa. Kalau kita menang lawan Korea, Kalau kita menang Kamis dini hari, lawan Korea, Jumat dini hari, nah, maka hari Jumat libur nasional. Oh, begitu. libur nasional guys. Jangan, masih kerja ya, masih sekolah. Serunya supporter di sana. Media Korea was-was, timnya serasa main tandang saat lawan timnas Indonesia. Ya, salah satu media Korea Selatan, Daum, menyoroti kehadiran fans Indonesia yang bakal jadi tambahan kekuatan selalu luar untuk biasa lawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia. Media Korea Selatan menganggap laga nanti malam sebagai laga tandang. Jika melihat antusias supporter Garuda di 3 laga fase grup selalu dipenuhi oleh ribuan fans Merinding, merinding guys, luar biasa. Itu mengibaratkan Salut para supporter. sebagai mini Jakarta setiap kali timnas Indonesia bertanding. Media Korea itu menulis, ketika Indonesia main, ribuan supporter datang ke stadion dan Doha Qatar langsung berubah jadi mini Jakarta. Ya, kita harus berterima kasih kepada fans Indonesia yang ada di Qatar. Benar. Berkat mereka, timnas Indonesia berasa di kandang sendiri. Merinding. Terima kasih teman-teman semua. Kehebohan loh ya, kehebohan saat nobar nih. Ya Allah. Di sana nobar, di sini nobar, di mana-mana nobar, semuanya luar biasa. Guys, ini sahabat kita yang di Stadium Qatar nih, supporter Indonesia luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu mendukung. Timnasnya kan jadi tambah semangat gitu kalau yang dukung banyak gitu ya, luar biasa sih. Keren. 앞으로가 진짜 승부가 중요한. Jadi sedih dengarnya. Begini pengakuan menyedihkan pelatih Korea Selatan U23, Hwang San-hong usai timnya dibuat tak berdaya oleh pasukan Garuda Muda di perempat final Piala Asia U23 2024. Duel timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha berlangsung seru dan menarik. Semenjak peluit kick-off babak pertama, timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong tampil penuh semangat sehingga berhasil menguasai jalannya pertandingan. Timnas Indonesia U23 langsung menggempur pertahanan Korea Selatan di menit-menit awal babak pertama. Hasilnya Garuda berhasil mencetak gol lebih dulu pada menit ke-15 melalui sepakan berkelas Rafael Struijk. Gol itu jadi yang pertama yang berhasil membobol gawang Korea Selatan di ajang Piala Asia U23. Pada menit ke-25, Indonesia kembali mendapat peluang emas melalui Marcelino Ferdinand. Sayang tembakan pemain asal Surabaya tersebut sedikit melebar di sisi kiri gawang Korea Selatan. Keasikan menyerang, Indonesia lengah dalam posisi bertahan. Serangan balik dari Korea Selatan membuat barisan pertahanan Indonesia kerepotan dan menghasilkan gol bunuh diri Komang Teguh pada menit ke-45. Namun skor 1-1 untuk kedua tim hanya bertahan 3 menit saja. Sebab Indonesia kembali unggul pada menit ke-45 tambah 3. Lagi-lagi Rafael Struijk yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Struijk mencetak gol keduanya setelah memanfaatkan umpan berkelas dari Ivar Jenner. Skor 2-1 untuk keunggulan Indonesia menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, permainan kedua tim tidak berubah. Indonesia tetap mendominasi jalannya pertandingan meskipun pelatih Korea Selatan melakukan beberapa pergantian. Di sisi lain, timnas Indonesia semakin menikmati jalannya pertandingan.
Hanya saja meskipun mengepung jantung pertahanan Korea Selatan, timnas Indonesia kesulitan menambah gol di babak kedua. Usai laga, pelatih Korea U23 Hwang San-hong mengungkapkan pandangannya soal timnas Indonesia U23 yang diarsiteki oleh Shin Tae-yong. Hwang San-hong menyebut timnas Indonesia U23 adalah tim yang sangat sulit dikalahkan. Mantan pemain klub Kasiwa Reysol ini mengakui taktik serangan dan pertahanan dari timnas Indonesia sehingga timnya tidak bisa mengembangkan permainan sepanjang laga. Para pemain memberikan yang terbaik di pertandingan ini, tetapi kami kerepotan. Indonesia memiliki serangan dan pertahanan yang baik, ungkapnya. Hwang San-hong juga mengatakan timnas Indonesia secara keseluruhan sudah mengalami kemajuan bersama Shin Tae-yong. Pelatih berumur 55 tahun itu pun menyinggung permainan apik yang diperlihatkan timnas Indonesia besutan STY di Piala Asia U23. Mungkin semua orang tahu bahwa timnas Indonesia bermain bagus di Piala Asia U23 ini, kata Hwang San-hong. Menurut saya ini berkat tangan dingin pelatih Shin Tae-yong yang membuat sepak bola Indonesia bagus. Di samping itu, Hwang San-hong mempunyai keyakinan timnas Indonesia akan lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Pendukung timnas Indonesia harus memberi dukungan terus buat Shin Tae-yong sampai klimaksnya. Buat saya pribadi, timnas Indonesia sudah berada di tangan yang tepat, tambah Hwang San-hong. Selain pencapaian di Piala Asia U23 ini, prestasi sepak bola Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga berpengaruh besar. Setidaknya para pemain Indonesia sudah tahu bagaimana bermain di level Asia yang sangat ketat bersama Shin Tae-yong, tutupnya. Sementara itu, hasil laga antara timnas Indonesia U23 versus Korea U23 tidak berpengaruh terhadap keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pada Jumat dalam kurung 25 April 2024, Erick Thohir memposting foto dirinya berjabat tangan dengan pelatih Shin Tae-yong di sebuah restoran Korea. Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program timnas Indonesia hingga 2027. Saya dan Coach Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerjasama, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Ya, meski Piala Asia U23 belum usai, Erick Thohir tampaknya sudah memastikan perpanjangan kontrak melalui pertemuan dengan pelatih Shin Tae-yong tersebut. Keputusan itu membuat bahagia para pecinta sepak bola Indonesia. Sebab sosok Shin Tae-yong dianggap berhasil mendongkrak semangat pemain baik di tim senior maupun U23. Legenda Persib Bandung Jajang Nurjaman berikan komentar terkait perpanjangan kontrak Shin Tae-yong yang akan tetap bersama timnas Indonesia hingga 2027. Dirinya bahkan sempat menyebut faktor kemenangan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Mantan pelatih Persib Bandung yang akrab disapa Janur itu mengatakan bahwa apa yang dicapai timnas U23 di Piala Asia U23 murni karena permainan Garuda Muda yang sangat bagus. Kalau saya sih sangat setuju ya dengan apa yang diambil Ketua Umum Pak Erick dalam hal ini, dan saya juga nggak sependapat dengan orang-orang yang nyinyir kepada STY, kata Janur kepada awak media. Sebagai praktisi dan sebagai pelatih sepak bola, saya melihat apa yang diraih timnas U23 bukan kebetulan tapi memang mainnya udah bagus dan enggak kalah dari tim-tim lain gitu, tambahnya. Janur juga mengungkapkan bahwa perpanjangan kontrak yang diterima STY merupakan sesuatu yang sangat wajar dengan segudang prestasi dan pencapaian yang diraih bersama timnas Indonesia. Dirinya yang saat ini menjabat sebagai pelatih Persikabo sangat mengapresiasi prestasi yang diraih STY bersama timnas Indonesia senior maupun kelompok umur. Karena alasannya cukup jelaskan dari sisi sejarah, torehan-torehan yang ditorehkan STY kan banyak sekali, seperti senior yang masuk Piala Asia, ini U23-nya juga menciptakan sejarah, jelas Janur. Jadi saya pikir sangat wajar kontrak STY diperanjang, jadi bukan secara yang ditorehkan dari peringkat, dari pencapaian, tapi juga dari sisi permainan, kalau menurut saya jauh meningkat, tutupnya. Shin Tae-yong rupanya memiliki julukan sendiri di Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia U23 tersebut dijuluki sebagai si rubah oleh media-media negara asalnya. Julukan ini kembali populer seusai laga antara timnas Indonesia U23 yang berhadapan dengan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Media Korea Selatan Chosun memberi STY julukan si rubah karena kelihayannya meramu taktik. Shin Tae-yong adalah seorang pemimpin yang mengetahui sepak bola lebih baik dari siapapun. Coach Shin yang bermain untuk Seongnam Ilhwa dalam kurung sekarang Seongnam FC di sepak bola profesional K-League memimpin timnas U20, timnas U23, dan timnas senior di Indonesia, tulis Chosun. Shin Tae-yong yang menikmati masa jayanya dengan permainan cerdas selama masa aktifnya dijuluki rubah karena taktiknya yang serba bisa setelah bertransformasi menjadi seorang pemimpin
tambah Chosun. Berikut ini adalah rekor-rekor Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. 1. Lolos Piala Asia Tim Senior. Timnas Indonesia dibawa ke Piala Asia 2023 setelah 15 tahun absen di kompetisi sepak bola antar negara Asia. Kali ini Indonesia diloloskan oleh Shin Tae-yong lewat jalur kualifikasi. 2. Lolos Piala Asia U23 untuk pertama kali. Indonesia dibawa ke putaran final Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya oleh Shin Tae-yong. Gemeter ya, merinding. Apa ya teman-teman, bangga banget gitu ya melihat bagaimana kualitas sportivitas, solidaritas solid banget ya ngelihat. Aduh, performa dari timnas negara Indonesia luar biasa ya teman-teman ya. Berkali-kali loh, berulang kali ya Korea Selatan itu dibuat takjub sama Indonesia. Kemarin pas laganya Red Spark gitu kan ke Indonesia melawan Indonesia All Star itu kan disambut dengan sangat meriah ya. Itu orang Korea Selatan aja udah heboh gitu ya, media Korea Selatan gitu ya. Bagaimana sambutan dari negara Indonesia gitu kan ya. Kali ini dibuat heboh lagi karena Indonesia, timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan tadi malam, tentunya luar biasa. Semangat terus, sukses terus untuk timnas Indonesia, tentu saja ditunggu lagi di pertandingan selanjutnya. Thank you untuk Bapak Erick Thohir, untuk Coach Shin Tae-yong, dan untuk sahabat-sahabat semua ya teman-teman ya, dari Sabang hingga Merauke, seluruh supporter dari negara Indonesia yang selalu mendoakan dan mendukung timnas negara Indonesia tentunya. Insya Allah ya teman-teman ya. Apapun itu kita tungguin lagi pertandingannya, kita semangatin terus tentunya untuk timnas negara Indonesia. Sangat best ya teman-teman ya, performa dari timnas Indonesia ini semakin luar biasa tentunya. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, next time, bye.